Saya terserah ibu. Oh gitu. Jadi sesuai undang-undang aja. Ya. Jadi kita ini dulu Mas di atas yang tadi kita sampaikan. Nanti setelah share ilmunya, Prof, baru kita nanti ke lahan Pak. Biar jeruk lemon yang lemparnya dari tega itu. Baru buka. Yang lemon. Yang lemonnya ya. Ada berapa? Lemon apa? Jenis lemon apa? California. Yang di. Ya dengan Pak Robi. Yang Robi ya. Iya. Jeruk terutama. Ya. Jeruk itu kenalnya di OPT, organisasi pokok tanaman. Penyakit utamanya adalah CPPD. Ya, CPPD itu dibawa sejak lahir di itu tanaman itu sendiri. Dan kedua nanti ada kloris di bercak daun dan akan berpengaruh kepada bercak hitam itu. Dan itu hanya mempengaruhi proses fotosintesis sehingga menghasilkan jeruk manis dan tidak manis. Di sini ada alat ukur skala manis. Belum. Nah, Tapi nanti kita belikan lah. Kalau nanti itu saya bisa bawa, nanti kita bisa punya. Contoh ini misalnya, ini kan ada bedaknya ya. Ini ngobrol ya. Iya. Ini bedak ini adalah bukan bedak murni. Dan ini yang disebut dengan ito. Ini tapi yang dikembangkan di Kalimantan, ada tanah bercak seperti ini. Dan ini bahan baku utama di bawah pohonnya adalah bangkok. Dan ini jadinya varietasnya lengket. Ini kategori naparendongan, nanti saya tampilkan yang saya punya seperti apa. Dan ini cukup bagus di sini karena ini bisa hadir di maksimal ketinggian 900 ya. Di sini. Potensi kita. Artinya bisa berkembang baik ya di Berkembang. Kecamatan. Saya punya 2 pohon tapi karena memang kualitasnya kurang bagus mungkin jadi tidak berbuah. Kemarin kita contohkan di PK, kita tanam dengan varietas terbaik saat ini, baik dari umur, hasil buah, kemudian break even point, kemudian varietas saat ini dan terkini itu terbaik. Adiknya terbaik, masih ada satu lagi yang terbaik. Nanti saya lihatkan gambarnya yang mana dan apa deskripsinya dari jenis tanaman ini, kategori naparendongan ini. Ini kadar manisnya di atas 10 Pak. Tolong dicek ini kandungannya apa saja. Jika kandungan seperti itu dengan tagline food agricultural product yang tadi, berani tidak makan toleransi manusia. Dan tanya kepada petani apel, sekarang mereka tidak pikir lagi dengan baca dosis berapa harus sebulan, tidak Pak. Semprot aja. Tapi apel yang sebelah ini yang saya jatuhkan, yang ditreatment dengan produk kita, begitu dijatuhkan ini pecah menjadi beberapa bagian, ini seperti organik Pak. Hanya dengan itu, nanti saya perlihatkan gambarnya, kalau saya lupa nanti bilang mana apel itu yang dimana. Nah di sini ini tempat mumpuni Pak. Ya. Tempat ini mumpuni dan mudah-mudahan anak didik kita nanti begitu keluar ini terinspirasi menjadi seorang petani dan ingin menyumbangkan pikirannya. Selamat datang di kampus SMK Negeri 1 Campaka Cianjur yang beralamat di Jalan Raya Warung Bitung, Desa Sukajadi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, 1 jam dari pusat kota, gitu kira-kira. Kemudian Prof, perlu disampaikan pula bahwa SMK Negeri 1 Campaka ini sekarang saya adalah kepala sekolah keempat barangkali, berdiri tahun 2007. Sudah mengalami 3 kepala sekolah dan saya adalah kepala sekolah yang keempat barangkali. Nama saya lengkapnya Siti Mas Kupa. SMK Negeri 1 Campaka Cianjur memiliki kasubag tata usaha Pak Suherman. Ini boleh berdiri ya, kasubagnya. Kemudian ada Ketua Komite Pak Haji Maman, beliau juga adalah praktisi akademisi pendidikan. Kemudian kami juga ada para wakil kepala sekolah, ada 4 Kapolsek, ada 5 Kapolri, terdiri dari 5 jurusan atau kompetensi kalian. Yang pertama berdiri tahun 2007 itu ATPH, dulu namanya APKJ, gitu. Singkatan dari agribisnis, pembibitan dan mutu jaringan, gitu ya. Kemudian yang kedua ada TBSM otomotif, yang ketiga ada OTKP, yang keempat ada RPL, dan yang terakhir ada bisnis training dan pemasaran. Ada 5 kompetensi kalian dengan lebih kurang 811 siswa. Kemudian ada guru 32 dan tenaga kependidikan 15 tenaga kependidikan. Prof dan tim PEDGA perlu disampaikan bahwa jurusan ATPH yang sangat dibangga-banggakan oleh pemerintah, perlu kami sampaikan dengan berat hati bahwa faktanya di lapangan di masyarakat jurusan ini tidak begitu banyak diminati oleh kalangan anak-anak.
arahan dan bimbingan secara langsung baik dari pemerintah maupun pihak lain yang concern akan pertanian. Kita mempunyai lahan berdiri di atas 4 hektar, 2 hektar di Sibangunan, 2 hektar sisanya lahan. Kami masih belum punya produk unggulan, hanya sekedar anak untuk praktek saja, dari mulai ubi, kacang, kemudian jagung, kacang merah, dan sekarang untuk program yang VK punya disupport finansial sebagai stimulus, itu kita akan pengembangan jeruk lemon yang sudah dikawinkan oleh VK dengan SPK Sari Buah Lestari, pimpinannya Pak Robi. Pelaksanaan penanamannya sudah dilaksanakan, penanaman raya waktu itu, dan kita ingin mengimbaskannya ke masyarakat. Itu barangkali. Untuk tim dari VK, Pak Hamim dan tim barangkali perlu kami sampaikan pula bahwa secara alat praktik kita masih kekurangan. Tahun ini baru mendapat bantuan untuk alat yang sama sekali kita juga belum pakai karena RPS-nya belum turun. Harusnya tahun ini ternyata terkendala COVID, Prof. Jadi di cancel tahun depan insya Allah. Alat-alatnya itu seperti, saya kurang paham karena saya bukan pertanian, seperti freezer gitu ya. Terus ada untuk alat untuk mengukur tanah, kemudian ada alat untuk tanah biar kering gitu ya Mas ya. Apa saya kurang paham namanya gitu ya. Pak Pucoro, Pak Fahmi dan Bu In barangkali yang sudah pelatihan, tapi belum kita praktekkan. Jadi untuk di lab memang tadinya kita ingin ada ke pelajaran lah gitu ya. Karena stigma yang ada di lapangan adalah di masyarakat pertanian itu kotor. Saya ingin menghadirkan pertanian itu agak sedikit main teknologi sehingga anak-anak tertarik. Tetapi barangkali dengan segala keterbatasan itu kita masih belum apa yang diharapkan oleh VK. Kira-kira apa yang paling cocok selain Pak Pucoro dan tim mengembangkan kacang dan segala macamnya. Itu saja barangkali Prof. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, salam hormat saya. RTD itu panggilan sebetulnya. Dan saya bukan MPD, Makro. Saya bukan masalah pendidikan, saya masalah bisnis. Saya di bidang mikrobiologi di University terakhir untuk pendidikan saya. Dan ini saya bawa kebetulan yang pakai baju putih yang tinggi ini anak saya yang bungsu. Saya jarang sekali ketemu. Dia SMA masih kelas 2. Terus Jangkung. Kenapa saya ajak? Biar tahu bapaknya itu kerjaan seperti apa. Karena selama ini dia melihat di laporan-laporan saya dari foto, video pendek dan seterusnya biasa di mana. Kali ini kemarin saya ajak langsung, Dek, ayo kita ke SMK. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam bahagia. Saya merasa bangga dan berbahagia tentunya bisa bertemu dengan akademisi pendidikan dan terlebih adalah yang bisa langsung menjadi contoh-contoh praktisi di sekolah tersebut. Biasanya kalau produk itu tidak ada, maka harga itu menjadi mahal. Apapun itu, demand kan bermain di situ ya. Nah bayangkan kalau orang lain tidak punya lengket, kita punya lengket. Orang lain tidak punya durian, kita punya durian. Maka harga jualnya akan berpengaruh kepada demand itu tadi dan menjadi tinggi. Gitu. Itu maksudnya kita ciptakan. Boleh parameter dasar buku analisa empirisnya di sini bisa dipandu dengan tulisan saya ini nanti. Saya ada tulisan hormon GA3, padahal kita sudah GA9. Tapi dasar hukumnya dari pemahaman hormon GBDKC tersebut. Seperti apa dibuat, seperti apa bagaimana caranya, kita semua bisa membuat akan jauh lebih baik. Belum bisa membuat akan kita papa satu-satu untuk bisa mewujudkan seperti apa hormon itu bisa dibuat. Dan kami akan memulai dari PK bersama Bapak Suparno dan teman-teman ini dilakukan itu seperti apa sih teknis stratifikasi bagaimana cara membuat itu hormon. Semua itu pasti harus dilakukan dengan teknologi. Apapun akan bisa berpengaruh kepada nilai ekonomis, nilai jual dan lain sebagainya, termasuk kepada hasil produksi, baik secara kualitas maupun kuantitas, mesti melalui teknologi mutu. Dipandu sekarang pasir regeneratif mulai bagaimana kondisi sawah saya kiri lewat ya dulu
Itu petani. Sekarang petani ini Pak, bagaimana saya harus melakukan tanam padi, bagaimana saya harus menyanyi lahan, bagaimana saya harus mempersiapkan media tanam dan seterusnya. Dia ini adalah orang yang hebat, saking mentalnya hebat. Yang terjadi akan jatuh harganya berapapun yang dia tanam dia tidak tahu. Saking mental petani ini, coba Bapak tanya ke lapangan, Bapak lagi tanam apa? Tanam sampul. Iya sampul, isi kotek berapa nanti akan dijualnya tidak tahu Pak. Sugan we. Seorang petani hari ini dia menanam dan besoknya habis dengan tikus, dia akan berhenti menanam padi? Tidak. Tanam lagi. Dan kerja yang udah kalinya lagi, habis lagi dengan ulat, kita tanya lagi, Bapak tanam apa? Tanam padi. Nah kemarin Bapak haji dengan tikus, sekarang mau tanam lagi, Bapak nggak kapok? Enggak ada. Artinya itu ada pesan moral sebagai sekolah yang harus memberikan edukasi. Karena otak petani itu di matanya, apabila diciptakan oleh SMK ini dengan hasil yang bagus, maka mereka akan mencontoh. Teknologi membuat bibit. Bibit itu mutlak. Apapun alasannya dalam dunia kehidupan ini, bibit ini adalah yang pertama yang akan memberikan langkah yang berikutnya. Bibit. Mau bibit manusia sekalipun, kita tahu. Kan gitu? Bibit unggul. Mau bibit orang sekalipun harus menyisakan dan menurunkan gen yang terbaik untuk kehidupan selanjutnya. Bibit di sini kan menciptakan bibit-bibit. Sekolah ini, edukasi, pendidikan. Sekolah ini bahkan multi talenta, bahkan multi semuanya, bukan hanya talenta. Guru dianggapnya semuanya pintar, tidak sama. Bayangkan zaman dulu, saya juga seorang guru. Dan pendidikan pertama saya adalah lulus SLA-nya sekolah SPG, sekolah pendidikan guru. Saya itu SPG. Ya. Tapi saya melanjutkan ke SMA dan saya punya ijazah yang lain sehingga saya bisa melanjutkan ke mikrobiologi karena SPG tidak bisa melanjutkan ke mikrobiologi, Pak. Saya tidak bisa untuk melatih menjadi seorang dokter kalau hanya ijazah SPG. Tapi saya ingin mempunyai itu karena melalui tempuhan sekolah yang lain karena pandangan seperti itu. Saya mengerti tentang tujuan interaksional khusus tujuan umum. Yang dari SMK ke IKIP Bandung tidak bisa itu karena dipelajari. Kami sudah sejak SLA membaca silabus pendidikan dari semenjak TIU tujuan interaksional umum untuk masuk ke kelas menjadi tujuan interaksional umum betul praktis, materi dan proses kami mengerti. Saya mengerti karena saya bilangnya itu. Begitu. Hanya di hanya D3 yang belajar tentang ilmu keguruan. Dulu kan IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, sekarang menjadi UPI. Kurang tak aing ngahasilkeun barang nama loba, kunaon waktu jadi duit menjadi saeutik. Nah, kualitas di mana-mana. Kualitas. Kenapa dengan itu? Karena kita tidak perlu teknologi, Pak. Urang mah aya maju kalapa yang meleutik ide segala macam bikinnya jadi duanya. Tilu jadi dua, tilu sikit dihitung hil. Ini sebetulnya adalah pemahaman yang tidak boleh terjadi yang di bawah naungan pendidikan sekolah menengah kejuruan negeri lagi gitu. Yuk kita bangkit dari keterpurukan seperti ini. Saya mau kok. Jangan pernah bilang kalau saya itu harus di amplopi dengan amplop mahal. Tidak ke sana. Tidak ke sana maksudnya. Kita bisa bicara kok. Sebetulnya hari ini dari kemarin 2 hari saya harus ikut menemani panen udang. Dan karena uji coba nutrisi ternak kita, udang 1 hektar itu dibagi 3 kolam. Yang 1 kolamnya yang selama ini bagi yang di Gebang itu hanya mendapatkan 5,6 ton, kita sudah hampir 13 ton. Udang panamnya ada gitu semuanya. Dan kita juga sudah punya ciptaan nutrisi ternak, buat ternak apapun kita sudah punya. Yang selama ini kita selamanya selalu makan ayam bodoh. Tahu ayam bodoh? Ayam bodoh itu ayam yang hanya disepak-sepak aja diam. Saya tidak mengatakan namanya ayam itu. Ayam itu diam, disepak-sepak aja begitu. Ada motor yang kenal potnya yang ereking yang bolong separuh itu nggak itu stres. Jantungnya dia. Kan gitu? Coba yang kampung Pak, song begitu kan ya? Dikejar-kejar di sini ada 10 orang aja susah banget. Mau lebaran aja susah banget. Dan itu ayam sekali saya ceritakan Pak, berjejer. Ini ayam kampung, ini ayam bodoh, mahal mana? Berarti tidak kampungan dong. Oke, jangan ayam Bu. Serius nih Bu. Gadisnya? Telurnya saja. Kalau makan ayam kampung, Iya. cari jamu. Wah, yang kamu. Ada enggak cerita kalau makan telur ayam itu bisa enggak? Malu mengatakan, soalnya faktanya tidak seperti itu. Ayam kampung.
Coba ayam kampung dengan telur ayam itu di pasar, mahal mana? Sampai telurnya aja mahal, kita yang tidak mengerti kenapa dengan kita. Kan gitu? Itu ayam Pak disepak-sepaknya kanannya sudah bau dan sebagainya. Dia juga tidak salah. Saya kenapa Pak Deden tidak makan ayam kampung? Karena mahal, duitnya tidak cukup beli. Kalau saya pelihara kenapa? Karena lama gedenya. Makanya kita kasih solusi Pak, jangan asal ngejek saja. Dengan ayam kampung kita punya nutrisi ternak, bisa nggak diambilkan di mobil yang kita punya? Contohnya seperti apa? Tapi ini terkesan darah nggak kalau saya contohkan? Ada nutrisi ternak dengan vitamin ternak satu-satu sih yang di sini. Saya punya namanya. Gateway, kita kan nanti akan punya server yang bisa memberikan jawaban setelah disemprot itu, kayak kita vaksin lagi, kayak kita PCR lagi, itu akan ada. Itu teknologi Pak. Iya, itu teknologi. Bahkan kalau perlu Pak, bikin contoh kecil server. Karena sekarang zaman internet, HP ini bisa berguna banyak. Kita yang belum bisa menggunakan secara banyak. Kalau sistemnya ini sebanyak sekali. Ada ini bisa, saya bisa nanti ajak ibu ke paridon kami di ada kayak di situ wadah di pertanian. Ada satu saja nyamuk dengan usia nyamuk itu remaja atau sudah tua dan dia mau main di situ, itu akan memberikan SMS gateway atau WhatsApp gateway ke kita bahwa nyamuk jenis ini datang beserta gambarnya, beserta seluruh disertasi deskripsinya akan datang. Kenapa kita tidak menggunakan teknologi itu? Yuk. SMK Campaka bisa memberikan pengendalian hama dan penyakit dengan sendirinya. Ada nanti semua itu dengan selang abemiknya ketika itu terjadi dan ada serangan kutu loncat kah atau segala macam, obat ini sudah tersedia. Kalau ada serangan belalang nanti akan disampaikan misalnya antraktan atau ini segala macam, dia nyemprot sendiri Bu. Makanya petani itu yang saya katakan begini, ini tidak sederhana loh dengan tagline seperti ini. Begitu panen nanti kan kita punya teknologi yang tadi saya katakan. Teknologi pasca panen. Angkat ke permukaan melalui vokasi pertanian ini ada contoh misalnya kulit jeruk. Contoh saya melakukannya di Bali misalnya, jangan bercontoh-contoh. Di Bali kita membuat sistem pertanian dan peternakan terintegrasi. Ditambah dengan manajemen yang disingkat menjadi simantri. Jadi petani itu Pak, dia melihara sapi, melihara babi kalau di sana, misalnya melihara ayam kalau di sana, itu nanti terintegrasi dengan pertaniannya. Apa yang bisa dilakukan? Itu kotoran ternak Pak. Kohe itu Pak bukan pupuk, melainkan media tanam yang butuh diolah dengan melalui proses dekomposisi, butuh treatment fermentasi, butuh treatment mikroba, yang kandungan saat ini itu kandungan amoniaknya termasuk urin itu 95%. Makanya kalau kita dipakai menjadi media tanam itu daun nanti lain langsung hejo, koneng heula. Dan manehanana memproses pupuk dulu. Karena lignin dan sitokinnya perlu diurai. Nyeun heula cacing mikroorganisme yang lainnya supaya di dahar baku manehanana, tai cacingnya karek diserap ke tanaman ieu. Ge lamun ieu daunna fotosintesisnya bagus. Stomata di sini untuk menyerap oksigennya bagus. O2-nya kan di sini menyerap O2-nya Pak. Urang oge lamun bengek Pak, kekeh napasnya gitu, dan sehat, tanaman itu begitu. Nah, greenhouse ini bukan satu. Ini tempat di mana saya punya tanaman di depan Pantai Lembeng di Jalan Profesor Dr. Dida Bagus Mantri nomor 111. Di sini ini semua jenis tanaman ada. Ini yang pertama dibuat, tapi selanjutnya ada. Ini anak saya dulu pernah di shop openingnya. Ini ada pisang-pisangan, apa ada padi-padi zaman Pak Gubernur tadi, Pak Gubernur Pak Mangku Pastiko sebelum Pak Poster ini. Kita semua terus geser terus di sini, termasuk yang ini kita. Ini kan Kuswidan gitu ya. Nih, terus begitu. Nah ini, ya. Nah ini buah naga baru tanam berbuah kita pakai hormon, kemudian Jamaika dan seterusnya. Terus geser, ini di sini kita baca terus di sini. Nah, atau cari nanti yang nah ini brokolinya, itu sayanya Bu, bukan brokolinya. Saya takut ini asal foto saja kalau ada sayanya di gue kan gitu. Biar sayanya lihat gitu Pak. Terus ini brokolinya, nah ini terongnya, nah ini gitu terus. Wow. Nah ini mulai, nah ini yang sebut aquaponik tadi, nah ini mulai, ini menggunakan insect net.
Iya. Ingat insect. Karena di dalam itu dibutuhkan sirkulasi udara dan tingkat suhu dan panas yang bagus. Ini saya buat pertama dari awalnya. Terus ada ikan dan seterusnya, terus ini. Kemudian hasilnya nanti ada terus. Nah itu yang menjadi ikan tadi. Nah ini ya kan itu yang sudah menjadi isi ikannya. Karena kita menggunakan nutrisi ini, bagaimana toleransi dan perjalanannya seperti itu kita bisa contohkan. Nah ini kita mulai tanam. Ada anggur, ada apa semua, ada kale. Oh habis ya? Lewat tuh ya? Oh belum. Terus, nah ini ada paprika. Bayangkan di papanan seperti ini kita bisa benar. Dan ini menggunakan semua media tanamnya yang dicontohkan tadi. Kalau mau tanya 30% sekam bakar itu mutlak. Kemudian 30% kotoran hewan tapi yang sudah jadi. Kemudian 30% nanti dengan topsoil. 10%-nya nanti ada nutrisi. Gitu. Ini balik lagi ke yang barusan Bu. Nah ini, yang ini, oke. Boleh, ini juga boleh. Ini tanaman-tanaman yang dipesan hotel. Kita bahasanya saja paprika, kale, kemudian lettuce. Ini bahasa-bahasa yang aneh, tapi itu memang hotel yang membutuhkan ini semua. Ini kenapa dilancurkan seperti ini brokolinya? Karena kita butuh bunga-bunga ini untuk pemanis tanaman seperti ini. Dan ini namanya seperti ini Pak. Di sini itu ada nutrisi ini yang baru seperti ini. Dan ini omsetnya sudah dengan terjemahan pasar. Beda dengan kita menanam, kapan mau jual, nanti berapa harganya tidak tahu. Itu yang dimaksud dengan saya tadi. Jika SMK ini punya produk unggulan dengan good agricultural product, good manufacturer product, good laboratory product. Selama ini suku yang ada di pasar sini, ini kita pantas makan belum tahu. Layak dimakan sama manusia dan dibutuhkan oleh manusia belum tentu. Sumber makanan asupan ini belum tentu. Konon katanya walaupun itu adalah ubi, belum tentu ubi itu adalah layak dimakan. Karena belum tentu kita belum mendapat sertifikasi disebut dengan good laboratory product. 3G. Kalau kita berbicara di kementerian, SMKN 1 Campaka sudah 3G. Mereka langsung bisa kontrak Pak. Di bawah konsultan ini begini, mereka sudah langsung update dan up to date ini orang seperti ini. Dan inilah produk-produk yang dibutuhkan. Hotel saat ini Pak, ketika pandemi kemarin itu masih supply, masih beli, masih import Pak. Apa yang terjadi dengan kita? Di kita apa yang namanya wortel saja Pak? Wortel teh diurang, ayo botol abi deh, pinjam. Wortel pergi pasar Pak. Iona gede Pak. Jika penghatu teh apa? Iona licip sedetik Pak, jadi pendek gitu Pak. Kadang-kadang buntet Pak. Ditempor di pasar lagi kan itu menarik Pak. Tambah wortel teh gitu gini. Dan karena wortel mah, gini di luar negeri mah Pak, di luar negeri kabupaten itu meni rata panjang Pak. Nah, sababna Pak malah wortel mah gitu-gitu kan dan tanah Pak, udah di bulan Pak. Nanti udah mah media tanamnya tadi Pak, tidak good agriculture gitu Pak. Sistem budidayanya. Urang mah Pak nanya buat orang teh Pak beberge Pak. Nah di batu mah uget merayu gitu loh Pak. Ketempat geunah kadeuleuh teh gitu Pak. Punten belakang. Ini saya greget Pak, dan saya ingin punya tahu, dan saya ingin punya tempat, dan saya ingin punya kenyataan, dan saya ingin punya fenomena. Yuk sama dengan di teman-teman SMK dan di PDK ini nanti mencontohkan yang seperti itu. Jadi produk itu betul-betul sudah memang good agriculture ini yang namanya kale bahasanya saja orang mah hese ngalingin lagi Pak. Jarang Pak. Tapi inilah produk yang dibutuhkan oleh tubuh. Klorofilnya bagus Pak. Di urang mah Pak, di masyarakat saya dulu ngalami, saya di desa Pak, saya mau orang kampung dulu Pak. Nu ngaranna ieu teh Pak, ini teh sok berganti hari teh Pak. Itu kita tanya kekurangan vitamin C. Itu kita kekurangan klorofil Pak. Ibu menyusui apalagi kalau kita ada stunting dan sebagainya gitu Pak. Kurang gizi dan seterusnya. Padahal orang teh bisa melakukan kieu mah teh kudu belok Pak. Bapak, abdi mah boga budak. Iya kandung di kemarin genap misalnya. Kemarin 4 ibu saya itu lagi hamil. Bagaimana dengan hamil? Apa kita bisa berdaya? Saya sudah contohkan. Tinggal celum pelak. Nanti di situ ada tempat begini, ciring pelak, kudu belok tangan lagi gitu. Iya mah ayat tulang, Bu, nanti Bapak mau pulang dari kebun, Bapak ini tadi nyangkul, Bu. Di samping nyangkul Bapak tadi istirahat, melak cabai, Bu. Bapak teh nya lamun dahar teh Bu, hayang jeung sambal.
Si ibu ngomong, gue nggak jawab. Iya tunggu Pak ya, kabarin Pak SMS nanti kalau nanti mau pulang, ibu mau beli dulu itu cabai ke warung. Belilah ke warung Dayak Pak, tahu warung Dayak? Warung Dayak itu warung yang di pojok kampung, si emak-emak nu ngajual lagi pakai kutang lagi pegati kita kan kan. Kurang teh debat jadinya teh Pak. Ini cerita bukan asal cerita, kurang teh debat. Bu, iya mah cabai teh sekian bisa ditawar. Itu kualitas produk kita. Tapi bagaimana kalau produk-produk ini nanti di sini ada cabai seperti tadi yang sudah dikasih merek dan harga anu ayana di Sogo Jogja mau bisa nawar Pak, orang teh moal. Ayo mana nih nawar terus dikasih data tidak pokoknya harganya itu. Nah, floating market itu di situ. SMK ini mesti menyontohkan. Kalau sudah kontrak kan tidak mau tidak. Makanya petani itu begini itu kata-kata tadi. Yuk, nyin drone SMK ini Pak tidak rugi. Masyarakat Pak mau jadi champion beli Pak. Mau tengah poin yang pro, sok orang Pak jalan-jalan ke sawah. Itu bapak-bapak ngesekolot Pak. Baligin Pak, abi teh cenah ibu, bapak, Pak Dede, abi teh pugu itu bukan penyakit paru-paru, tapi dalam untuk disebutkan usaha deui. Eta menikot babergeng Pak ngangkat 13 tank, 17 liter itu Pak satu tank itu Pak. Masih nyemprot yang setengah 12 di mana? Ayat teh aya fenomena seperti itu, kuring sering ngasihan. Coba bantu dengan drone, Pak. Kalau bapak biasanya satu orang lupa sekarang 50.000, dengan kami hanya 15.000, lebih murah efisien. Itu yang efisiensi dengan mekanisasi pertanian. Nyen drone bisa, SMK bisa, lalu itu bisa ya kalau diajarin bisa. Abi nggak pernah nyen, dipakai. Hayu, yuk kita buat mulai sekarang bangkit dan kita bergairah untuk menempatkan pemikiran kita sebelumnya ada di atas level. Nanti Pak setelah dari sini kan kita akan juga cek lahan di belakang, di tempat tanaman jeruk kita. Nah, saya mewakili SMK Pak sekaligus juga masyarakat di sini. Ada beberapa yang sudah coba kita rilis. Yang kita rilis itu adalah pembibitan. Ya. Makanya untuk yang kacang tadi saya coba mulai, kemudian cabai dulu kita juga sudah mulai untuk yang cabai. Ya. Karena memang ketika saya di PT Citra Asia itu melon jualan buahnya saja harganya 15.000. Sementara untuk per kilo Satu bijinya berapa? satu biji mungkin 2 kilo lah, 2 sampai 2,5 kilo. Sementara kalau kita jual bijinya itu 1 kilo 2 juta sampai 2,5 juta. Artinya memang jauh sekali. Maka betul kalau kemudian tadi di strategi Bapak yang pertama kita di teknologi pembuatan bibit. Nah, masalahnya nanti ke depan memang Bapak sudah bersedia. Saya senang sekali. Saya tidak akan banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 andalan yang harus kita buat di SMK ini sebagai salah satu percontohan nanti ke depan. Nanti kita bisa amalkan juga untuk masyarakat. Ini teknologi baru kita gitu. Sehingga nanti harapannya multiplier efeknya salah satunya masyarakat banyak yang percaya dan menyekolahkan anaknya di SMK ini. Banyak sekali nanti manfaat-manfaat yang diperoleh Pak. Itu terima kasih Pak. Setuju. Jadi kalau kita berkualitas Pak, bagi mereka yang ingin bersinergi dengan kita, atau tidak usah begitulah ya. Kalau kita berkualitas Pak, maka yang akan mendekat ke kita itu Pak, energinya, baik itu yang bersifat religius maupun itu yang bersifat kemanusiaan atau sosial, dan yang bersifat yang menghasilkan edukasi yang memberikan manfaat. Sudah jelas manfaat agama. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat manusia yang lainnya. Dan ini kalau yang Bapak istilahkan tadi dengan bahasa saya multiplier effect di situ. Kita dulu Pak, Rasulullah SAW itu tidak menegur orang dengan tidak memberikan contoh. Dia memberikan contoh. Dan dia menegur kesalahan pun tidak mencemooh dan menohok ke kesalahan itu. Bahkan salah satu di ayat Rasulullah menerangkan bahwa semua orang kepada pemabuk sekalipun orang yang bukan Umar. Ayat itu juga di awal itu tidak fil amar, tidak unsur perintah, melainkan ajakan. Bahkan Allah saja menggariskan di dalam Al-Quran itu dengan dalil akhirnya tidak langsung mencela orang dengan serta-merta dari mukadimah, apalagi kita Pak. Jadi ajarlah dengan kasih sayang, gapaya dan papalah kalau perlu, buktikan dengan contoh kita. Ini yang ingin saya mau. Salah satunya begini, cabai keriting itu di Indonesia masih sangat banyak. Nah kita contohkan Pak, kita tanam dan kita jadikan bibit. Kita seperti ada pameran kemarin, kita bisa demonstrasi
Dan bagaimana OPT-nya bisa kendalikan supaya tingkat kegagalan itu, karena kita sudah punya materi yang tadi kita praktekkan. Nah ini sudah tersambung, Pak. Sudah tersambung. Selama ini mereka tanam cabai, kenapa kita bermain dengan harga dan kita terpermainkan dengan harga, dan itu kegagalan yang terjadi. Tapi seorang petani dengan mental yang tinggi, mereka berhenti tidak, Pak. Nah kita jembatani sekarang, kasih terobosan bahwa target pasar di harga tertinggi itu nanti kita akan dapatkan karena kita sudah punya materi atau metode atau cara menanam cabai yang santai. Apalagi dengan bibit yang notabene Pak, jagung saja Pak, jagung manis, kalau sekarang yang bibit multinasional itu di angka 230 sekian ribu per kilo. Betul kan Pak? Apakah kita tidak bisa membuat bibit itu kalau hanya sekedar sedikit? Tidak usah kita muluk-muluk target pasarnya atau rencana komunitas kita menanam jagung itu. Kita di sekitar SMK dan kita menghasilkan di GH itu nanti. Bagaimana caranya? Kebetulan kita nanti bisa membimbing. Di situ ada jagung nanti panen seperti yang diceritakan seperti apa. Sekarang NASA 29 Pak, potensi panen di 105 hari dengan potensi hasil di 25 sampai dengan 45 ton per hektar. Itu ada pada NASA 29 tapi belum kategori masuk pasar di harga bibit multinasional. Itu sangat jenjang. Jauh pisan beda nanti harga bibit. Kenapa kita tidak terpikirkan kalau budidaya itu membuat merencanakan ke bibit? Ini bicara Pak, cabai, varian cabai-cabean sekarang seperti tanaman di depan rumah seperti yang saya katakan tadi, daripada ibu-ibu itu sekarang gamang, alasannya pandemi, ditanami janda bolong, bunga-bunga segala itu tidak punya nilai jual. Yang akibatnya kita manja karena kita seorang ibu rumah tangga misalnya yang sedang hamil, kekurangan klorofil, akhirnya kita beli di pasar. Sedangkan makanan yang di pasar itu yang saya katakan tadi belum tentu jaminan kualitas mutu pakaian yang standar itu dan layak apa itu belum tentu. Makanan yang disuguhkan seperti ini, ada hidangan di meja kita ini, betulkah kalau ini ada layak dimakan? Kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang Bapak paparkan barusan itu ya membuka mata hati kami atau terutama saya gitu ya dalam bercocok tanam tetapi dalam bertani gitu Pak ya. Terus terang untuk background saya bukan orang pertanian gitu Pak. Saya orang matematik Pak. Jadi yang kepinginnya itu yang simple padahal kepinginan dari proses pertanian itu sendiri tidak sesimpel itu. Jadi yang ingin saya tanyakan bagus untuk yang Bapak paparkan. Saya itu atau napi kami itu harus mulai dari mana gitu Pak ya untuk supaya mengarah ke perkembangan teknologi yang kayaknya di luar apa ya perencanaan atau napi tujuan jangkauan kami gitu Pak ya. Entong boro buahnya Pak, tanggalnya beak. Bagaimana cara memulainya Pak? Itu tadi Pak. Makanya saya arahkan berpikir dan pertanyaan ini akan dibuka akan muncul. Makanya di sekolah ini kita budidaya itu Pak. Nomor 2 yang penting sekarang produksi bibit Pak. Orang akhirnya melakukan sehektar beak di Pak. Udah mau dipelototan segala kayaknya pakai CCTV Pak. Ditaklukkan kota lagi gitu maka dulu. Caranya gimana Pak? Itu tadi Pak. Ada 3 pendekatan Pak. Pendekatan rasionalnya Pak, perkara ekonomi Pak. Juga pendekatan budidaya, baru pendekatan mekanismenya tadi pendekatan ke masyarakat tadi dengan sistem kepemimpinan. Contoh pertama, lamun kurang Pak, rek melangklengkeng budidaya sektor di kampung iya Pak. Masyarakat di sekitar itu Pak diberdayakan juga, diberi bibit lengkeng Pak. Piraku ari boga tangkal di hadapan imama sarwari boga kurang rek malin wae Pak. Tadi kamu kepolisian bagian anak gitu Pak. Dan piraku atuh Pak. Tete Pak, ku sabab kaurangan hayangan kan. Entong boro jangankan manusia Pak. Kelelawar aja bisa ngambil ke kita Pak. Nah, kelelawar jangan disamkan dengan manusia dan dia mah tidak bisa nanam Pak. Biarkan kecuali seperti yang saya tadi Pak. Sekarang saya kasih ilustrasi Pak. Ini wadah Pak. Yang harga ini berapa?
Coba Bapak bisa membuka wadahnya sampai di mana? Wadah ini kenalkan dengan wadah ini Pak. Nah, ya. Harganya berapa Pak? Mari. 5.000. Itu paling mahal. Lamun sing mang sok kiri dia sok ayo lanjutkannya. Anu ayat. Ini. Kemudian baskom di hanata. Sarua. Yang di atas tidak. Ini. Bu klik yang ini sekarang. Nah. Iya kasih di kangkung Pak. Coba klik lagi yang ini. 5 poin kemudian jadi ada kangkung siapa? Kemudian klikkan dulu. Belanja. Jadi. Indah naon-naon Pak. Timimiti hari ini 5 tahun yang akan datang dah kieu ya. Rek di mana aya perkembangan ilustrasi pemikiran. Betul. Ayo. Betul enggak? Betul. Coba lamun kieu Pak. Mama itu teh pelak naon sih? Kampungna. Manya mah. Da temen neng mah atau temen abang nu kampung teh di sawah mah. Urang mah kembali mau di sawah, urang mah di hareupeun imah we. Jeung mah dari itu mah geuning kampung teh disemprot mah tuh pestisida. Nah ini mah jangan karena untuk kesehatan. Pestisida itu mabok racun mah. Ilustrasi bertanya inilah akan memberikan edukasi kepada anak kita. Ini adalah sumber klorofil, bukan lagi mushroom. Ulangi. Ini kita ini Pak nanti satu pot ini Pak bisa menilai ratusan ribu rupiah. Contoh dengan white grass misalnya rumput gandum. Klorofil tertinggi 95% ada di white grass Pak. Setelah lemon dan bayam. Kurang teh butuh white grass taruh seperti ini 21 hari kita bisa panen, bikin jus, buka jadi internet. Itu adalah kandungan klorofil termahal dan satu pas begininya satu jus begininya Pak 25.000 itu harga termurah Pak. Bukan itu sekarang. Kalau ingin kapan mulainya, orang di mana posisinya memulainya? Orang yang bibit nah rumput gandum jual ke komunitas. Pegang itu bogakan Pak. Ayo, ini ada orang pegangnya Pak. Ini dong beli white grass dari kami. Kita punya nilai. Tapi jangan bilang-bilang Pak ya. Pak maaf Pak ya. Orang pegang nggak punya Pak. Coba daripada ini, saya bukan menghina, bukan Pak. Kalau saya hanya menjelek-jelekan mencoba tidak ada solusinya, kalau saya tidak baik Pak. Ini nanti Pak, ini ada yang mana? Coba lagi, yang ini nih, yang ada gambar saya yang ganteng sekali ini. Coba, kalian nggak baca koran di sini itu ada gambar jamur atau yang halus mah iuna Pak, pakai pasmungan. Neng, itu potong Neng, jamur yang ada di meja papa. Kita bikin cah jamur Neng. Kurang mah lain ke kebon Pak, karena meja belajar kos dia, gini Bapak kamari mah leutik, ayo mah makin gede. Edukasi itu di situ Pak. Dimulai kedaulatan pangan ini akan terjadi jika pendidikannya dimulai dari awal dari semenjak anak kecil ini Pak. Ini, kampung ini dan seterusnya bisa dimulai itu. Simpel tuh, mudah tuh. Lamun tadi di luar di sini paling batu, lagi gimana Pak? Kita kepikirkan gitu, sebenarnya udah terpikirkan hanya sampai saat ini terus terang teknologi belum tersentuh sama sekali, bahkan kita nggak jurusan RPL, belum sampai di situ, hanya baru mau menyiram apa sih Bu Ayu kemarin itu, walaupun itu sebenarnya sudah familiar, jadi ini dari handphone gitu ya, nyiram otomatis untuk itu sudah biasa sih saya pikir, walaupun sudah biasa juga kita belum punya, hanya anak-anak yang praktek RPL saja Prof, anak-anak karena lomba buat itu, tapi belum diaplikasikan di kami di sekolah. Nah, barangkali untuk sekolah agak-agak sedikit besar, kita juga butuh barangkali yang bisa kita pakai, diaplikasikan di lahan kita. Ini juga barangkali yang sentuh teknologi. Juga barangkali Bapak nanti setelah ini dilaporkan lah, kira-kira kita butuh apa. Nanti kita butuh sentuhan teknologi. Tinggal nanti komunitasnya kita akan memperlukan, nanti ada beberapa komunitas yang akan dioptimalkan dari provinsi. Nanti setelah itu kita istilah bahasa Sunda tuh kita memahami poin KPK selanjutnya seperti apa, what next gitu ya Prof ya. Ini adalah ada mekanismenya. Nah, contoh misalnya, ketika saya tadi bilang pertama adalah di teknologi bibit. Apabila kita sudah menggenggam dan punya pemikiran di teknologi bibit,
Maka ketika kita nyemplung yang seperti biasanya di tomat ini dan ada di kita di dasar ini dengan teknologi bibit, maka contoh misalnya membuat biji tomat itu dan tidak ada tangan ini langsung bersentuhan dengan tomat tersebut. Itu yang dimaksud tahapan menggunakan teknologi. Bagaimana caranya? Nanti kan ada SOP-nya, Pak. Tuh. Jadi yang dimaksud dengan teknologi itu tidak harus luas. Yang kedua tentang persediaan lahan ini, saya ingin sampaikan sedikit. Cara benar. Ini teknologi. Kalau kita mau menanam membuat lubang ini ukurannya 20 cm, 20 cm, 20 cm dan dalamnya 20 cm. Sekali di sini saya gali, Pak, sangkulan pertama 10 cm tanahnya. Saya angkat ke sebelah kiri saya. Ini dalam. Tanah yang dimaksud dengan tanah yang disebut topsoil, tanah yang dimaksud yang disebut topsoil, sekali lagi saya tegaskan, maksudnya tanah itu adalah yang disebut topsoil itu tanah permukaan 10-20 cm. Kenapa 10 cm? Tergantung daerah, lembab, tinggi dan seterusnya, adalah bagian permukaan. Makanya ketika kita menanam, ini mau menanam, tanah yang bagian permukaan ini disisihkan, disinggah di sebelah kiri. Saya menggali cangkul ini di yang kedua kalinya karena tadi targetnya 20 cm kedalaman. Saya gali lagi kedalaman kedua dan saya sisihkan ke sebelah kanan saya, Pak. Tanah yang 10 cm di sebelah kiri ini dicampur sebagai media tanam, ini adalah ibaratnya 30%-nya. Tambah lagi dengan nanti kohe, tambah lagi dengan nanti sekam bakar, ini dicampur, masukkan ke bawah, Pak. Akar yang paling bawah tanaman ini sudah menyentuh bagian yang memang sediaannya media tanam. Yang selama ini dilakukan, Pak, digali. Tanah yang di bawah itu ada di atas, Pak. Dan ini adalah dimasukkan ke paling bawah. Di bawah ini topsoil bukan? Dan dikembalikan lagi. Ya teman kan bolak-balik dekatnya juga tadi, Pak. Sehingga ini tanaman, Pak, pada saat aklimatisasi, Pak, dia terjadi proses aklimatisasi, dia stres dulu, Pak. Di mana tanda-tandanya, tanda tanaman ini tidak langsung tumbuh jalan. Dia harus aklimatisasi dulu, dia menyesuaikan dengan di situ dulu, karena di bawah ini dia sedang proses bagaimana menyesuaikan diri untuk bisa memakan hara, memberikan tanda ke daun, Pak. Itu prosesnya. Nah, kalau tadi dengan yang saya bilang bahwa ini topsoil dimasukkan ke bawah lagi, dia akan langsung jalan di mana-mana, Pak. Nah, kita SMK tidak begitu. Contoh tanaman padi. Tanaman padi hari ini kita ngangler yang saja mana terakhir. Rata-rata di tanaman di angler bahkan ayah satu saja yang di permukaan kurang lebih kan dibikin sangat itu, Pak. Yang tujuannya adalah sediaan media tanam untuk tanaman padi ini rata. Tapi tahukah itu, Pak? Gulma yang ada di bawah permukaan tanah ini bisa nggak masa dekomposisinya, apalagi mikroorganismenya tadi hilang, apalagi kita habisi dengan pura dan seterusnya. Sudah busuk belum, Pak? Sehingga kalau kita malah menanam padi itu kan berem heula, koneng heula. Karena di bawahnya sedang proses dekomposisi, Pak. Bioaktivatornya yang menghancurkan gulma ini. Sok ayeuna lamun ieu keur dihanapan ieu kan dinungkeun kan keur malas sih teh, Pak. Di luhur aya pepelakan, Pak. Eta kakuring, Pak, ngomongna mare kurang ajar siang aing teh asa dina seuneu gitu. Begitu, Pak. Ini bagaimana caranya supaya proses dekomposisi cepat? Makanya kita supply asupan mikroba ini adalah bisa memproses percepatan dekomposisi. Kita mah nyemprot sancana lapar atau baringan laptop orang nyemprot gitu. Dulu anak saya ini sebelum besar, saya ke sawah, bahkan dulu sering gendong-gendong, dia sungguh tidak ingat. Orang lain pegawai saya, pawongan kita deh, tidak mau dia aplikasi karena tidak mungkin. Mana mungkin dia panggil saya Abi itu macam-macam aja. Yang namanya nyemprot pupuk itu lamun saya parean kalau sudah ada padinya. Ini belum ada padi masa tanah disemprot-semprot, ada saja. Dulu sudah ngomong seperti itu. Padahal lu itu adalah pegawai gue. Apa yang gue perintahkan dan itu apalagi rasa, apalagi kamu bayar, lakukan saja, tapi tidak begitu, Pak. Jadi kita terima dengan bijak. Ini salah satu proses menanam seperti itu. Dan ini adalah teknologi. Tidak berat, Pak. Adapun kaitannya dengan drone tadi, ada toleransinya. Misalnya dengan kapasitas. Kalau selama ini kita harus berjalan, bagaimana seperti membuat pekerjaan itu menjadi ringan, itu adalah jejak dengan teknologi.
Jika itu mungkin belum bisa dengan drone yang kapasitasnya untuk mengangkat yang 25 kilo, mungkin yang hanya 5 liter. Kan kalau hanya untuk menyemprot luasan untuk di GH, mungkin hanya cukup 1 liter. Dan ingat, nyemprot itu kan harus dengan desakan sprayer itu menyentuh, karena pohon itu adalah ada stomata, ada ketiak, ada sela, ada bagian lipatan-lipatan daun dan seterusnya. Nah, kalau dengan drone Pak di atas ini bertekanannya angin itu Pak, itu yang bisa menekan dan lagi cepat menempel. Tapi kalau dengan sprayer kan hanya air jatuh. Dengan tekanan suspensi itu juga hanya kecil. Makanya dia kurang efisien, dan tingkat spraynya juga tidak bisa dengan mengembun, harus dengan kadang-kadang abdi ningalikeun pegawai saya itu si sepuhna teh Pak digedean supaya nanti cepat beakna. Ini teknologi langkahnya. Saya berbicara berdasar ada pengalaman itu. Nah, jika ini tidak kunjung dimulai dengan mulai melangkah ke arah teknologi, atau paling tidak mikir ke nana, yang orang teh mulai melangkah ke langkah teknologi. Apabila aku perintahkan mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kamu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau Allah memberikan ukuran 1 kilo, tidak akan diuji 2 kilo. 1 kilo itu yang akan kita bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan apa yang dikatakan teknologi, memang tidak bisa kalau kita langsung akan melakukan teknologi begitu serta-merta seperti apa yang disampaikan oleh Profesor. Memang bertahap. Teknologi itu tidak harus kita itu menggunakan alat-alat yang canggih. Paling tidak Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakan barangkali sprinkle, ya kan? Kan bisa digunakan itu sistem tetes dan sebagainya. Kemudian punya alat diantaranya tensiometer. Karena dengan tensiometer itu bisa melihat bagaimana kondisi dalam tanah. Ya. Suatu contoh, oh ini sudah sampai pada kapasitas lapang. Ini titik laju permandi. Ini adalah titik jenuh air. Kapan kita akan melakukan suatu pemupukan? Tidak bisa kalau titik jenuh air kita akan melakukan suatu pemupukan. Maka akan terjadi plasmolisis, akan terjadi pemupukan. Oleh karena itu perlu kondisi itu kapasitas lapang. Nah, kalau kapasitas lapang seperti apa? Kita contohkan saja, kalau kita punya satu polybag, kemudian kita lubangi, kita berikan air, tidak menetes lagi, itu baru kapasitas lapang. Tetapi kalau masih menetes, masih titik jenuh air, jangan lakukan pemupukan dan jangan lakukan pengairan. Lah pada sampai titik kapasitas lapang itu baru kita lakukan. Silakan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor. Alhamdulillah, Profesor memberikan motivasi kepada kita. Berarti bukan berarti kritik kepada kegiatan yang ada di SMK ini, tetapi Profesor itu adalah memberikan motivasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, semua yang kita lakukan ini bisa dipilih mana yang memungkinkan. Boleh jadi Bapak dan Ibu akan beli lemon. Boleh jadi Bapak dan Ibu akan beli cabai dengan sistem tumpang sari. Karena terus terang aja, apa yang sudah dilakukan ini, sebagian ada juga yang akan sudah dapatkan adalah informasi. Informasi syaratnya akurat, tepat waktu, dan dibutuhkan orang. Kalau tidak akurat, itu bukan informasi. Tidak tepat waktu, itu bukan informasi. Jadi, mari apa yang disampaikan oleh Profesor ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bahwa kita ini akan diminta pertanggungan Bapak. Kalau Pak Karno mengatakan emas kalau tidak dirupa, tidak akan menjadi cincin. Begitu pula seorang pemimpin kalau tidak mendapat tempaan, itu bukan. Jadi wajar kalau kita ditempa di sekolah ini. Mudah-mudahan akan diberikan apa yang kita. Kemudian saya pernah membaca buku di bawah bendera evolusi. Hai bangsa Indonesia, tidak ada bangsa menjadi besar sombong saja, dan tidak ada emas gratis pun dari langit. Semua itu adalah dispensasi kita. Untuk membuat drone, kepala sekolah dan tim siap gitu. Akhirnya saya terpikir dari tadi ada drone itu saya terpikir gitu. Ini supaya kolaborasi antara SMK itu bisa gitu ya. Kalau nanti bisa ada link itu, nanti coba saya tangani lagi dengan kepala sekolah sana ini. Siapa tahu nanti bisa dengan barangkali dengan rakitan sendiri mungkin harga lebih ini, dan itu ngeling antara SMK gitu. Yang saya agak tertarik di sini kemarin, karena memang saya kemarin sudah saya sampaikan ke bagus kalau di kenapa cewek saya di sana ada seminggu gitu,
hal pendampingan itu. Saya sempat pesan kepala sekolah dan kemudian ada yang sudah yang dokumen juga sudah yang traktor itu yang digunakan dengan remote dari matang itu kan juga di kepentingan itu yang ada. Jadi ini saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Dede Kuki. Memang sekarang mohon maaf kalau pertanian nggak ada teknologi sudah pasti menyebalkan. Tapi coba kalau nanti udah mohon maaf ya kalau udah traktor dengan tok ya dengan intensi tangkap aja udah jalan nyiram dengan itu saya pikir lebih ini. Menahan ini dengan itu udah setengah kopi Pak, waktu dibuka aja agak rapat 2,5 sen, 2,5 meter itu. Jadi dia kenceng tuh mencetak kopi. Tadi sisa dulu kita nanam dulu. Padi banyak di sini dan ini belum toleran untuk bisa kita menjadikan media tanam itu begini belum. Dan kacang ini juga ini akan kalau dengan treatment kita media tanam yang tadi itu peningkatannya 3 kali sekian. Ya, kalau ini kan belum bisa menghasilkan banyak. Ya, kita memanfaatkan saja potensi alam. Ya, nanti lama-lama kan terus Nanti karena ada Pak Prof ini sama BPPM ini. Ya, mudah-mudahan cuma sama meningkat. pH meter ya, ada yang punya pH meter ada bawa. Itu mereka sampai datangkan sendiri dari Jepang ini. Coba prediksinya sama nggak? 5,5 atau 5? Nah, ini dari sumber pH. Oh, cuma toleransi. 980 di sini. Ya, sampai 1000 kalau di atas. Sampai di sini. Kelembabannya di sekarang. Ini 901 kelembabannya. Kita kembali ke ketinggian. Ini IT-nya. Ini 980. Kemudian model di utaranya 47 derajat sama dengan yang tadi. Ini untuk kalau posisi di sini bagus. Ya. Kalau posisi di sini. Nah, ini baru kita tanam 2 minggu Pak, tunasnya udah jadi. Nah, maksudnya daripada ini spesiesnya kosong. Iya. Kita coba tumpang sarnya bawang daun itu kacang, terus kacang merah nanti mana yang paling efektif? Kalau kacang itu asal remah saja dia. Iya, remah saja enggak kan. Saya juga hasil kacang tadi kan dari sini. Tanam di sini. Ini kacang merah untuk produksi tempe kacang merah kita. Oh, ada punya. Iya. Tempe kacang merah. Bahkan kemarin saya ikut lomba di BPPM ini cuma memang sampai ke tahap ketiga. Iyalah. Ini sampung. Lemon. Ya Pak, okulasi. Sip. Sampai depan okulasi ini. Okulasi cuma ini sama yang nanam ke kubur terlalu dalam, harusnya tidak terlalu dalam. Nah, itu. Nah, ini okulasinya jangan tertimbun tanah. Iya. Nanti dia tumbuh di situ. Tapi saya bisa kontrol. Ya, nanti okulasinya di Saya akan pangkas batang bawah karena saya akan jadi QC-nya. serangan ulat yang kepalanya besar itu. Ya. Ya, itu suka saya bunuh aja manual. Kalau sudah Sadis. Kalau kan juga nggak boleh pakai kimia dulu kalau. Iya. Luar biasa Pak Kuncoro. Pak Kuncoro dapat
Iya. Kesempatan dengan Pak Prof ini. Oh iya. Gimana testimoninya dengan Pak Prof itu? Luar biasa. Populasinya itu jangan Banyak inspirasi yang tertanam terdapat. tanah itu. Mudah-mudahan Karena dia akan kita bisa mengikuti jejak. penyimpangan gennya nanti. Amin. Varietas lemon. Di sini kita harus punya kultivator nih. Kalau kultivator punya, cuma yang kita nggak punya itu traktor. Kultivator kan juga cuma satu. Iya, dan kultivator nggak cuma ini. satu, Bu. Harusnya kan 5 kita punyanya. Di sini Kan bisa satu banget aja. jahe merah. Baru Jahe merah. satu. Tadi Bu, kultivatornya baru dipraktekin Bu. Pak Kuncoro tadi kultivatornya. Nih, kultivator tuh. Oh, yang barusan itu ya? Iya. Jahe merah yang masih bagus ininya Bapak bisa merujuk ke Baduy. Saya kebetulan membina masyarakat di Baduy dan di Baduy itu masih bagus sekali Karena kesel. apa gen jahe. Ya. Itu di bawah pohon itu ada jahe merah juga kan? Di bawah pohon salah-salah. Nanti kita langsung selesai bawang daun, jahe masuk. Wah, ini bubur organiknya nanti saya kan ternak kambing etawa Pak. Kambing etawa saya, iya sekali-kali diperas. Terus yang kedua ayam. Ketika Bapak bilang ayam kampung, saya ayam kampung tapi pelung. Pelung saya kampungkan karena saya mengambil keunggulan lokal, dia pertumbuhannya cepat dan besar. Oh iya tadi yang ini video ternak, video itunya belum di copy ya. Bahwa ini dengan bantuan ternak itu nanti ada videonya. Ya. Bagaimana percepatan tumbuhnya dengan ayam kampung yang kita pelihara menggunakan nutrisi ternak ini. Oh, apalagi kalau memang secara genetik dia pelung. Ya. Dengan nutrisi yang bagus. Wah, Pelung Jumbo. Pak. Ini kita bukan ngajarin yang enggak bener ya. Kalau pelung jangankan sesama binatangnya lagi dia beradu. Orang aja diserang Pak. Dan saya ada buktinya. Bahkan dia sampai berdarah-darah Pak. Iya. Itu terjadi di pesantren Hidayatullah Bolangi di Goa. Jadi dengan dikasih nutrisi ternak ini dia bisa jadi menambah apa namanya? bukanya apa? Menambah galak dia. Galak dan seterusnya, dan lagi kekuatan fisiknya sangat kuat. Jadi dia itu anak kambing saja mati Pak, diserang sama ayam. Wah, bisa fermentasi. Enggak, saya enggak pakai pupuk apa. Saya fermentasi dari kambing saya. Nah ini bagus. Dan di soalnya di atas tadi sini. Iya. Ini pupuk saya fermentasi 3 minggu, harusnya saya 1 bulan. Nah, ini dari bambu-bambu yang sisa-sisa itu ya. Ampun, nah ini. Ini kan ya ada, terus terang ada beliau-beliau dari event. Sebenarnya niatnya udah lama, cuman kan belum pas kemarin tuh ada ini udah bikin sorry Jam. Saya bikin sehari karena harus jadi. Tebang pohon langsung pasang-pasang rakit. Mana pohonnya nggak ada loh. Som. Pohon bambu. Oh, pohon bambu. Saung ya. Itu yang ada aja di sini. Gak cuma nanam pete di sini. Ada Kan nanti jengkol, pete, kemudian cabe. termasuk yang daun-daunannya. Wah, Ya, ikan asinnya kita beli saja. Iya. Tinggal bawa ketelnya digantungin. Gitu. Saya pernah membuat minyak wangi dari saliara. Dan saliara, ya. Ini bagus ininya. Itu saliara semua, Pak. Ya keras sekali. Saliara semua itu. Coba Bapak naik-naik itu susah. Iya, memang anak-anak pertanian tuh jurusan pertanian tuh paling buta. Saya tuh paling 36 itu kayaknya kan 36 harusnya. Ini sana. Langganan. Iya. Oh, kalau beda namanya ya. Apa-apa nih? Kalau ini saliara. Kalau saya ini saliara. Oh. Ini buahnya sering saya buat untuk ini. Ini kan buahnya warnanya kayak anggur yang hitam itu. Iya. Iya. Ini bisa disuling, Pak, berarti? Ya. Oh, sebanyak-banyak kita saja. Ini kita sakit, kita flu segala macam. Ini godok. Masukkan di ember, taruh di bawah kursi. Kita kukur dungku sarung begini bagi ini bisa menjadi sauna. Wah, ini banyak manfaat. Jangan dibunuh kalau begitu. Segini aja. Nah, ini lampu namanya Kalau untuk lampu ini Pak yang hitung-hitung. Ini mahal nilainya Pak. Itu kan ada yang hitung-hitungnya dimakan. Ah, yang hitam-hitam itu. Dan ada satu lagi buah ini yang bukan begini, yang besar lagi pohonnya, yang dipakai burung cangkurileng itu. Ah, itu yang buahnya hitam. Ah, itu. Itu- Senggani kalau di Jawa. Ini mahal sekali nilainya. Ini saliara kalau saya bikin. Nah, ini. Nah, ini kan buahnya udah hitam-hitam nih. Iya. Mau hitam. Ini disuling untuk bisa bikin minyak. Di sini? Nah ini bukan. Ini kan yang pohon gini.
Ini sangat saliara. Ini mungkin Pak ya daun saliara. Ini barusan ya. Kalau ini apa namanya kalau di Bapak? Ini masih banyak nih bermanfaat. Peko. Udah banyak di sini, bukan nyantai sampah kayu. Ada dua PTPN di sini. Satu PTPN, satu swasta sosro. SMK